Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kafika. Di video kali ini, Kafika akan membahas tentang katabolisme, proses katabolisme ya. Lebih fokusnya di tahap glikolisis. Jadi kalau teman-teman sudah menonton video Kafika yang sebelumnya tentang proses metabolisme, nah di situ sudah dijelaskan secara umum. Proses metabolisme itu terbagi menjadi dua, ada katabolisme dan ada anabolisme. Nah, di sini akan dibahas sedikit ya, kita nge-review lagi bahwa proses metabolisme ini terbagi menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme adalah proses penguraian ya, dari molekul yang kompleks, ya molekul yang besar, dirubah menjadi molekul yang lebih sederhana, molekul yang kecil-kecil. Nah, pada proses perubahan molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana, ini menghasilkan energi atau ATP. Ya, jadi proses katabolisme ini proses yang menghasilkan energi. Sedangkan kalau anabolisme adalah proses penyusunan atau pembentukan dari molekul yang sederhana atau yang kecil membentuk molekul yang kompleks. Jadi kebalikannya ya dari katabolisme ya. Kalau katabolisme ini adalah perombakan, sedangkan anabolisme ini adalah penyusunan. Pada proses anabolisme, proses penyusunan molekul ini dibutuhkan energi untuk proses pembentukan suatu molekul kompleks ini ya. Nah, contoh dari proses katabolisme itu ada respirasi seluler. Respirasi seluler ini ada dua ya, ada aerob, ada anaerob. Kalau respirasi secara aerob berarti respirasi yang membutuhkan oksigen ya. Ada tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan ada rantai transport elektron. Kemudian kalau yang anaerob berarti anaerob, tidak ada oksigen ya. Nah, ini biasanya di proses-proses fermentasi. Ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Selain respirasi seluler, ada juga proses katabolisme lemak dan katabolisme protein. Nah, sedangkan yang contoh dari proses anabolisme ada fotosintesis. Ada sintesis lipid, ada sintesis protein, dan kemosintesis. Jadi pokoknya kalau ada kata-kata sintesis itu kan artinya pembentukan, penyusunan ya. Nah, itu masuk ke dalam anabolisme. Kalau fotosintesis ini kita udah sering dengar, sering dipelajari dari SD, SMP, SMA ya. Tapi hanya sebatas mungkin pembahasannya tidak terlalu terperinci, tidak terlalu detail gitu ya. Kita sudah tahu reaksinya dari fotosintesis itu apa, terjadi di tumbuhan, di mananya gitu ya. Nah, di kelas 12 ini akan dibahas lebih detail bahwa proses fotosintesis ini ternyata ada yang namanya tahapan reaksi terang dan ada tahapan reaksi gelap. Nanti juga akan ada istilah fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Nah, itu pokoknya nanti deh ya dibahas di video selanjutnya gitu ya. Jadi di video sekarang ini mau membahas tentang fokusnya pada glikolisis dulu nih. Yang pertama ya, respirasi seluler, tahapan yang aerob. Tahapan yang pertama, glikolisis. Nah, ini akan kita bahas dulu. Nah, ingat ya teman-teman bahwa semua reaksi kimia atau metabolisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu dikatalis oleh enzim. Jadi, enzim ini berfungsi sebagai biokatalisator ya, yang membantu mempercepat suatu reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa enzim ini dia bekerjanya sangat khas ya, sangat spesifik. Jadi satu enzim hanya bisa bekerja pada satu substrat tertentu saja. Dari sekian banyak proses reaksi kimia yang ada di dalam tubuh,
itu tidak dikatalis oleh satu enzim saja, tapi dari banyak enzim. Contoh ya, di sini ada tahapan glikolisis. Nah, kita tahu bahwa tahapan glikolisis ini kan proses yang dilalui dengan beberapa tahap gitu ya. Proses glikolisis ini dilalui 10 tahapan. Nah, pada masing-masing tahapan itu dibantu atau difasilitasi atau dikatalis oleh enzim. Enzimnya berbeda-beda dari tahapan 1, kedua, sampai ke 10. Itu tahapannya dikatalis oleh enzim yang berbeda. Makanya tadi enzim ini adalah dia suatu biokatalisator yang bersifat khas ya. Jadi hanya bisa bekerja satu enzim untuk satu substrat tertentu saja. Itu ya. Jadi nanti kita akan di slide berikutnya nih kita akan membahas proses glikolisis. Nah, akan kita jumpai berbagai macam nama enzim-enzim yang bekerja pada proses glikolisis. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini gambar apa ya? Ya, ada tulisannya ya. Jadi ini adalah gambar sel hewan, sel tumbuhan, dan ini ada mitokondria. Loh, kenapa ya? Di slide berikutnya kenapa Kak Vika tampilkan ini? Gambar sel hewan, sel tumbuhan, dan mitokondria. Nah, karena ya tadi kan kita di slide sebelumnya membahas tentang respirasi seluler ya. Tentang katabolisme, yang mana di situ prosesnya menghasilkan energi atau ATP. Pada proses respirasi seluler yang aerob ya, itu terjadinya di organel sel yang namanya mitokondria. Jadi kalau di sel hewan ataupun di sel tumbuhan kan kita pernah belajar ya waktu kelas 11. Di bab pertama tuh kita mempelajari tentang sel dan organel-organelnya. Jadi ini di dalam sitosol ya, di dalam cairan sel ada berbagai macam organel sel, baik di sel hewan maupun di sel tumbuhan. Nah, kita lihat ada yang namanya mitokondria. Nih, mitokondria ya, di sel hewan maupun di sel tumbuhan. Kalau kita perbesar, organel mitokondria itu seperti ini gambarnya. Jadi, mitokondria ini dia memiliki bagian-bagian ya. Ada membran luar, ada membran dalam. Jadi mitokondria ini organel sel yang memiliki dua membran. Nah, selain punya membran luar dan membran dalam, dia juga punya krista. Kemudian ada juga ribosom ya, yang bulat-bulat ini. Kemudian dia juga punya DNA, kemudian ada matriks yang biru-biru ini ya di dalam krista. Kemudian ada intermembran space, ruang antar membran. Nah, mitokondria ini dia memiliki fungsi ya sebagai produksi ATP, melakukan respirasi seluler dan juga metabolisme. Gitu. Jadi, ini perlu diperkenalkan ya. Jadi, oh di sini ya tempatnya gitu ya. Sel itu bisa melakukan respirasi seluler itu tempatnya di mitokondria. Gitu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita sudah mulai fokus untuk membahas glikolisis. Ya, glikolisis itu berasal dari kata gliko dan lisis ya. Gliko itu gula ya. Gula dan lisis itu adalah perombakan atau pemecahan gitu ya. Jadi glikolisis, perombakan gula. Nah, di sini ada pengertiannya. Glikolisis merupakan suatu proses penguraian molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon secara enzimatik di dalam 10 urutan reaksi enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Jadi intinya pada proses glikolisis ini adalah proses penguraian dari molekul glukosa menjadi molekul asam pirufat ya, tentu dibantu dengan enzim-enzim yang bekerja. Ya. Nah, glikolisis merupakan suatu rangkaian reaksi yang berlangsung di dalam sitoplasma sel. Jadi kalau tadi di slide sebelumnya
dijelaskan bahwa respirasi seluler yang aerob kan ada 4 tahapan ya. Ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Nah, yang glikolisisnya itu terjadinya masih di sitoplasma sel ya. Nih, kalau dilihat pada gambar ya, yang warna pink-pink ini nih, cairan intraseluler ya, ini sitosol. Nah, itu tempat terjadinya glikolisis. Jadi belum masuk ke dalam mitokondrianya. Nanti kalau untuk tahapan dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, kemudian rantai transport elektron itu baru di mitokondrianya gitu ya. Jadi kita tadi udah tahu bahwa glikolisis ini prosesnya adalah perombakan glukosa ya. Dari mana glukosa ini bisa didapat? Nah, kalau pada manusia ya, glukosa ini didapat dari makanan yang kita makan gitu ya. Kita makan sehari-hari kan kita makan karbohidrat. Nah, terus karbohidratnya kita lakukan proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimiawi ya. Di mulut dihancurkan, kemudian di lambung bertemu dengan enzim-enzim yang ada di lambung, dihancurin lagi makanannya. Pokoknya sampai karbohidrat itu menjadi glukosa. Kemudian nanti glukosanya itu dibawa melalui pembuluh darah dan dibawa ke cairan ekstraseluler. Ini ya. Jadi ini anggap aja ini adalah sel ya. Yang garis biru ini adalah membran selnya dan yang ini adalah sitosol sel, organel-organel sel ya, tempat organel sel. Nah, yang di luar membran ini adalah cairan ekstraseluler. Nah, nanti glukosanya dibawa ke sini nih, ke cairan ekstraseluler. Kemudian untuk bisa masuk ke dalam sitosol atau sitoplasma sel, kan tadi glikolisis itu terjadinya di sitoplasma sel ya. Bagaimana bisa glukosa itu masuk ke dalam sitosol? Nah, harus dengan proses transport aktif. Jadi kalau teman-teman juga sudah pernah menonton video Kafika sebelumnya tentang transport pada membran sel, terbagi menjadi 2, ada transport aktif dan transport pasif. Nah, kalau proses glukosa ini masuk ke dalam sitoplasma sel, harus melalui proses transport aktif ya. Dia melalui pintu ini ya, namanya protein membran. Namanya adalah glukosa transporter 4, nama proteinnya. Jadi glukosanya masuk lewat pintu ini, protein membran ini, dan dia berada di sitosol sel, sitoplasma sel ini ya, untuk siap melakukan proses glikolisis. Nah, sedangkan kalau pada tumbuhan glukosanya didapat dari mana? Didapat dari proses fotosintesis. Kalau teman-teman masih ingat ya tahapan atau reaksi dari fotosintesis itu kan dari CO2 berikatan dengan H2O terjadinya di klorofil dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan oksigen. Nah, glukosanya itu nanti akan dibawa ke sitoplasma sel tumbuhan untuk dilakukan proses glikolisis, perombakan glukosa menjadi molekul asam pirufat. Gitu ya teman-teman, jadi itu proses secara umumnya. Nah, nanti akan kita bahas lalu bagaimana proses glikolisis itu terjadi, tahapannya apa saja. Kemudian di sini tadi ada kalimat glukosa yang memiliki 6 atom karbon. Maksudnya bagaimana 6 atom karbon itu terus menghasilkan 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon itu maksudnya bagaimana? Itu nanti akan dibahas ya, dan enzim-enzim apa saja yang bekerja. Jadi ini cukup penjelasan secara umumnya dulu ya dari glikolisis. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Aduh, kelihatannya sangat cantik ya gambarnya. Terdiri dari berbagai macam nama-nama senyawa, struktur, molekul, enzim, dan lain-lain. Oke.
Jangan dibawa pusing dulu karena akan Kak Vika coba jelaskan pelan-pelan satu persatu ya, supaya teman-teman bisa memahami dengan baik. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Jadi tadi dikatakan bahwa glikolisis ini adalah proses perombakan dari molekul glukosa menjadi asam pirufat nih ya, paling bawah, asam pirufat. Dari satu molekul glukosa, dia dirubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Ya, karena di tahapan yang nomor 5 ini nih terjadi percabangan ya, terbagi menjadi 2. Itu ya, sehingga dari satu molekul glukosa, dia nanti bisa menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Sebelum dibahas lanjut ke tahapannya, di sini kita harus ingat pada fokus perhatian kita pada tahapan glikolisis ini. Yang pertama adalah tahapan penggunaan dan pembentukan ATP. Jadi kita harus tahu nanti ya di tahapan ini, tahapan mana yang menggunakan ATP dan tahapan mana yang membentuk ATP atau menghasilkan ATP. Kemudian kita harus fokus pada nama senyawanya di masing-masing tahapan itu ya. Dari tahapan 1, 2, 3, sampai 10. Itu nama senyawanya berbeda. Kemudian bentuk struktur molekulnya seperti apa, perubahan jumlah karbonnya bagaimana, kemudian ada yang namanya istilah fosforilasi tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif, bedanya apa, kemudian enzim-enzim yang mengkatalisnya, ya, nama-nama enzimnya apa saja, kemudian hasil akhir dari tahapan glikolisis ini apa. Nah, ini adalah fokus perhatian kita, jadi kita harapkan setelah kita mempelajari tahapan glikolisis ini, kita akan bisa menjawab atau mengetahui dari ke-8 fokus perhatian ini ya. Oke, jadi tahapan pertama yaitu perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ya, glukosa ini atom karbonnya 6 ya. Jadi molekul yang berkarbon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Ya, ini glukosanya masih karbon 6. Nah, pada proses perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, ini dikatalis oleh enzim yang namanya heksokinase. Nah, pada proses perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini terjadi yang namanya fosforilasi. Ya, apa itu fosforilasi? Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Jadi ada proses penambahan gugus fosfat pada glukosa tersebut ya di karbon yang nomor 6. Nah, makanya di sini disebut glukosa 6-fosfat karena ada penambahan gugus fosfat di karbon nomor 6. Nah, bentuk struktur molekulnya seperti ini ya. Ini adalah bentuk glukosa, cincin dari struktur molekul glukosa bentuknya seperti ini. Kemudian dia dirubah menjadi glukosa 6-fosfat, bentuknya sama ya seperti glukosa di awal, hanya saja ada penambahan gugus fosfat di karbon nomor 6-nya. Kenapa glukosanya harus ada penambahan gugus fosfat? Karena dengan adanya penambahan gugus fosfat, menyebabkan glukosa ini menjadi lebih reaktif. Jadi glukosanya ini akan lebih mudah untuk dirubah ke bentuk senyawa-senyawa lainnya ya pada tahap-tahap berikutnya nih. Nah, ini ya dengan adanya penambahan gugus fosfat ini menyebabkan glukosa jadi lebih mudah untuk dirombak nantinya ya, dirubah menjadi bentuk senyawa yang lainnya hingga sampai terbentuklah asam pirufat. Tahapan selanjutnya adalah perubahan dari glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya. Pada perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, ini dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase.
Nah, jadi di sini terjadi yang namanya proses isomerisasi. Ya, bukan fosforilasi, tapi isomerisasi. Maksudnya bagaimana? Isomerisasi itu rumus kimianya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Sama-sama memiliki karbon 6 dan juga ada gugus fosfatnya di karbon nomor 6, tapi strukturnya berbeda. Ya, yang satu cincinnya seperti ini bentuknya, yang satu seperti ini. Jadi kalau pada tahapan proses perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat ini adalah isomerisasi ya, beda dengan yang awal tadi. Yang awal tadi kan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu adalah tahapan fosforilasi ya, artinya ada penambahan gugus fosfat. Nah, gugus fosfat ini didapat dari mana? Dari ini ya. Nih, di sini ada ATP kemudian dipecah menjadi ADP. ATP ini kan adenosin trifosfat, dirubah jadi ADP, adenosin difosfat. Jadi pada tahapan ini yang pertama, perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini membutuhkan atau menggunakan ATP ya. Dari 3 fosfat jadi tinggal 2 fosfat. Nah, 1 fosfatnya ini dikemanain? 1 fosfatnya ini akan ditempel di karbon yang ke-6 ya. Jadi ini kan tadi di karbon yang ke-6 itu CH2OH. Nah, di sini terjadi pelepasan H, kemudian akan adanya penempelan gugus fosfat ya. H-nya hilang, kemudian ada penempelan gugus fosfat. Itu proses fosforilasi. Nah, sedangkan yang tahapan yang ini adalah proses isomerisasi. Tahapannya yang selanjutnya adalah perubahan dari fruktosa 6-fosfat, nih ya, fruktosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, jadi di sini sama-sama fruktosa, cuman ada penambahan gugus fosfat ya, yang tadinya fosfatnya ada di karbon nomor 6. Nah, sekarang ada lagi penambahan fosfat di karbon yang nomor 1. Makanya di sini ada 2 fosfat ya, bifosfat, 2 fosfat. Nah, dari mana penambahan ini? Nah, jadi perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat ini adalah tahapan fosforilasi. Ya, artinya ada penambahan gugus fosfat di karbon nomor 1. Fosfatnya didapat dari ini, penggunaan ATP ini ya. Adenosin trifosfat ada 3 fosfat, kemudian dirubah menjadi adenosin difosfat, 2 fosfat. 1 fosfatnya akan ditempel di karbon yang nomor 1. Nah, kalau pada proses fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat ini dikatalis oleh enzim yang namanya fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase ya, enzimnya yang mengkatalis. Jadi jelas ya, dari tahapan pertama, kedua, ketiga ini enzimnya beda-beda. Substratnya glukosa, enzimnya heksokinase, kemudian hasil produknya glukosa 6-fosfat. Kemudian kalau fosfoglukoisomerase, enzimnya substratnya glukosa 6-fosfat, hasil produknya fruktosa 6-fosfat. Kemudian enzim fosfofruktokinase, substratnya fruktosa 6-fosfat, hasil produknya fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, sekarang kita lihat pada senyawa fruktosa 1,6 bifosfat, ini adalah senyawa yang memiliki 2 gugus fosfat ya di atom karbon yang pertama dan ke-6. Artinya senyawa ini siap untuk dipecah menjadi 2 gula yang berkarbon 3. Ya, di sini kita lihat nih ada gambar panah terbagi menjadi 2 jalur gitu ya. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jadi dari fruktosa 1,6 bifosfat akan dirubah menjadi ini nih, dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Proses perubahan ini dikatalis oleh enzim aldolase, gitu ya. Jadi fruktosa 1,6 bifosfat ini adalah senyawa yang memiliki karbon 6 dan fosfatnya 2. Terus siap dibagi menjadi 2 senyawa ya, 2 gula
yang masing-masing memiliki 3 karbon dan 1 fosfat. Yang ini juga 3 karbon dan 1 fosfat. Yang satu namanya dihidroksiaseton fosfat, yang satu namanya gliseraldehid 3 fosfat. Nah, antara dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat, ini ada di sini keterangan isomerase ya. Artinya, senyawa dihidroksiaseton fosfat ini dapat diisomerasi menjadi gliseraldehid 3 fosfat ya. Jadi, dihidroksiaseton ini nanti dapat dirubah menjadi bentuk gliseraldehid 3 fosfat. Jadi sebenarnya hasilnya di sini ada 2 gliseraldehid 3 fosfat ya. Cuma yang satu sudah terbentuk menjadi gliseraldehid 3 fosfat, yang satu masih dalam bentuk dihidroksiaseton fosfat. Nah, yang dihidroksiaseton fosfat ini harus diisomerasi dulu menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Baru nanti bisa dirubah menjadi bentuk senyawa-senyawa yang lainnya seperti 1,3 bifosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, sampai terbentuk asam pirufat. Itu ya. Selanjutnya, tahapan perubahan dari gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 fosfogliserat ya. Dari gliseraldehid 3 fosfat dirubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Tahapan ini dikatalis oleh enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Nah, pada tahapan ini juga terjadi yang namanya fosforilasi, yaitu penambahan gugus fosfat. Kita lihat ya. Nih, dari gambarnya. Tadinya kan gliseraldehid 3 fosfat dia memiliki 3 karbon dan 1 fosfat. Kemudian dirubah menjadi 1,3 fosfogliserat, dia memiliki 3 karbon dan 2 fosfat. Jadi fosforilasi ya, tahapan fosforilasi. Terjadi penambahan gugus fosfat. Fosfatnya dapat dari mana? Fosfatnya didapat dari fosfat inorganik yang tersedia di sitosol. Jadi ditambahin tuh ya, di karbon yang nomor 1. Jadi dia punya 2 gugus fosfat, makanya disebut 1,3 bifosfogliserat. Jadi fosfatnya ada di karbon nomor 1 dan nomor 3. Makanya disebut bifosfogliserat. Bifosfo ya, punya 2 fosfat. Nah, pada tahapan ini juga disebut dengan tahapan fosforilasi oksidatif ya. Tadi fosforilasi, penambahan fosfat. Nah, kemudian terjadi juga perubahan dari NAD berikatan dengan H, NAD plus berikatan dengan H membentuk NADH. Oke, nih kita lihat ya gambarnya. Ini bentuk dari gliseraldehid 3 fosfat. Nah, di sini kan CH2O, CHOH, CO, dan H. H di sini akan lepas nih. Ya, H di sini akan lepas. Kemudian nanti akan berikatan dengan NAD. Membentuk NADH. Kemudian setelah H-nya lepas, nah baru nanti akan ditempel oleh gugus fosfat. Ya, fosfat inorganik yang ada di sitosol. Ditempel di karbon yang nomor 1. Gitu ya. Jadi di sini fosfatnya ada 2. Di karbon nomor 1, nih ya, dan di karbon nomor 3. Makanya disebut 1,3 bifosfogliserat. Nah, ingat ya bahwa di tahapan tadi nih, ini kan terbagi menjadi 2 panah nih ya. Yang satu gliseraldehid 3 fosfat, yang satu dihidroksiaseton fosfat. Tapi yang dihidroksiaseton fosfat ini juga nanti akan bisa menjadi bentuk gliseraldehid 3 fosfat. Artinya, kalau kita lihat gambar yang ini ya, di jalur yang kiri dan jalur yang kanan dia mengalami tahapan yang sama, gitu ya. Yang satu gliseraldehid 3 fosfat dirubah jadi 1,3 bifosfogliserat, yang tahapan sebelah kanan juga
dari gliseraldehid 3-fosfat dirubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Dan seterusnya sampai di tahapan nomor 10 menghasilkan molekul asam pirufat. Sama semua ya tahapannya. Jadi makanya di sini pada akhirnya nanti dari satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Karena di sini tadi ada percabangan tahapannya ya. Terbagi menjadi 2 jalur yang sama tahapannya. Selanjutnya, dari 1,3 bifosfogliserat dirubah menjadi senyawa 3-fosfogliserat. Loh, di sini berarti ada penghilangan gugus fosfat ya. Yang tadinya gugus fosfatnya ini ada di karbon nomor 1 dan nomor 3, tinggal ada di karbon yang nomor 3 saja. Yang fosfat di karbon nomor 1-nya, fosfatnya sudah hilang. Nah, fosfat di situ, di karbon nomor 1, itu dipakai untuk pembentukan ATP. Jadi kita lihat nih di sini ya, ada ADP membentuk ATP. ADP kan baru 2 fosfatnya ya. Nah, harus ada tambahan 1 fosfat lagi supaya terbentuk ATP. Makanya di senyawa ini 3-fosfogliserat, fosfatnya hilang 1 ya. Yang di karbon nomor 1 fosfatnya hilang karena dipakai untuk pembentukan ATP. Jadi dari 1,3 bifosfogliserat dirubah menjadi 3-fosfogliserat. Nah, perubahan ini dikatalis oleh enzim fosfogliserat kinase. Fosfogliserat kinase. Nah, tahapan ini juga disebut sebagai fosforilasi tingkat substrat ya. Artinya dia terjadi pembentukan ATP secara langsung gitu ya, adanya penambahan fosfat pada ini ADP ya. Sehingga dihasilkan ATP, adenosin trifosfat. Nah, ini juga sama ya tahapannya pada jalur yang sebelah kiri. Dari 1,3 bifosfat menghasilkan senyawa 3-fosfogliserat. Tahapannya sama antara yang kiri dan yang kanan. Gitu. Terus dari 3-fosfogliserat dirubah menjadi 2-fosfogliserat. Nah, ini berarti terjadi yang namanya relokasi fosfat. Ya, fosfatnya berpindah. Nuker ya, tukar tempat. Yang tadinya ada di karbon nomor 3, ya, nih fosfatnya tadinya ada di karbon nomor 3, pindah dia jadi di karbon yang nomor 2. Makanya di sini disebut senyawa 2-fosfogliserat. Perubahan dari 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat ini dikatalis oleh enzim fosfogliserat mutase. Ya, jadi terjadi perpindahan atau relokasi dari gugus fosfatnya. Selanjutnya, dari senyawa 2-fosfogliserat menjadi fosfenolpirufat, ini dikatalis oleh enzim enolase. Nah, pada proses ini kita lihat ya, baik di jalur kiri maupun kanan, terjadi yang namanya pelepasan molekul air atau dehidrase. Hidrogen yang ada di karbon 2, di karbon yang nomor 2, itu akan berikatan dengan OH, gugus hidroksil yang ada di karbon nomor 3. Nah, berarti kan H-nya ada 2, O-nya ada 1. Nah, membentuk molekul H2O. Ya. Selanjutnya, tahapan fosfenolpirufat dirubah menjadi senyawa asam pirufat. Ini dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Pada proses ini juga terjadi yang namanya fosforilasi tingkat substrat. Ya. Fosforilasi tingkat substrat artinya ada penambahan fosfat pada ADP. ADP tadi fosfatnya 2, kemudian ada penambahan fosfat. Penambahan gugus fosfat jadi fosfatnya 3. Membentuk ATP, adenosin trifosfat. Ini ya. Jadi seperti itu ya, baik di jalur kiri maupun di jalur kanan juga menghasilkan asam pirufat ya. Terjadi perubahan dari senyawa fosfenolpirufat, atom karbon 3 dan memiliki fosfat, kemudian dirubah menjadi asam
pirufat, atom karbon 3 tanpa adanya gugus fosfat, karena gugus fosfatnya sudah diikat dengan ADP untuk membentuk ATP. Itu teman-teman ya, jadi dihasilkanlah nih 2 asam pirufat dari jalur kiri maupun jalur yang kanan. Seperti itu tahapan dari glikolisis ya. Jadi dari sini kita bisa jawab ya, tahapan penggunaan dan pembentukan ATP ada di tahapan mana saja? Untuk penggunaan ATP itu ada di tahapan yang pertama, kemudian yang ketiga. Sedangkan pembentukan ATP murni ya, energi murni ATP itu ada di tahapan nomor 6 dan di tahapan nomor 9. Karena di sini ada 2 jalur, berarti sama kanan kiri ya. Yang ini menghasilkan 1 ATP, yang ini menghasilkan 1 ATP, yang ini menghasilkan 1 ATP, yang ini menghasilkan 1 ATP. Jadi ada 4 ATP dihasilkan. Tapi ingat bahwa pada jalur glikolisis di tahapan pertama dan tahapan ketiga ini membutuhkan ATP. 2 buah ATP. 1 dipakai di tahapan pertama, 1 lagi di tahapan yang ketiga. Jadi sehingga hasil bersihnya itu hanya dihasilkan 2 ATP saja ya. Karena di tahapan yang pertama dan ketiga ini ATP-nya kepakai lagi. Kemudian nama senyawanya juga sudah bisa kita ketahui ya, bahwa dari tahapan nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10 dihasilkan senyawa yang berbeda-beda. Itu sebabnya tadi ya di awal glukosanya diberi penambahan gugus fosfat supaya glukosanya lebih mudah untuk bereaksi, membentuk senyawa-senyawa yang lainnya gitu ya, supaya lebih mudah untuk dirombak, dipecah menjadi bentuk senyawa yang lebih sederhana sampai terbentuk asam pirufat. Kemudian dari struktur molekulnya juga beda-beda ya, dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir. Terus tadi perubahan jumlah karbon juga sudah dijelaskan ya, maksudnya tadi glukosa 6 karbon. Terus kenapa bisa jadi 3 karbon? Nah, karena di tahapan yang nomor 4 ini tadi terbagi ya menjadi 2. Fruktosa 1,6 bifosfatnya, dia punya 6 karbon dan punya 2 fosfat. Nah, artinya dia siap untuk dipecah menjadi 2 gula yang berkarbon 3 dan 1 fosfat. Makanya sampai tahapan terakhir terbentuk asam pirufat memiliki atom karbon 3. Kemudian fosforilasi tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif juga sudah dijelaskan ya. Maksudnya dari fosforilasi tingkat substrat itu tadi terbentuknya ATP dari ADP. Kemudian kalau fosforilasi oksidatif itu tadi ini ya NAD menjadi NADH tadi. Terus enzim yang mengkatalis juga sudah kita dapat lihat bahwa setiap tahapan ini dikatalis oleh enzim-enzim yang berbeda-beda semuanya ya. Kemudian hasil akhir dari tahapan glikolisis ini, nah tadi sudah kita singgung sedikit, tapi bisa kita lihat coba di slide berikutnya ya, hasil akhir dari tahapan glikolisis. Nah ini dia. Jadi glikolisis tempatnya di sitoplasma, input produknya itu glukosa, hasilnya ya substratnya glukosa, hasil produknya adalah 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Atau bisa juga ditambahkan tadi 2H2O ya, molekul air. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada tahapan yang pelepasan molekul air ya. 2 molekul air. Atau mau disebutkan hasilnya ini aja juga bisa. 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Ingat ya kenapa di sini ada 2, 2, 2? Karena tadi ada tahapan yang terbagi menjadi 2 jalur. Artinya kanan dan kiri itu sama tahapannya ya. Sehingga hasilnya 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Itu teman-teman ya penjelasan dari proses glikolisis, mulai dari pengertian, kemudian bagaimana molekul glukosa itu bisa masuk ke dalam sitoplasma sel, kemudian tahapan dari glikolisis itu apa saja,
senyawa dan enzimnya apa saja, semua sudah dibahas ya. Semoga bisa dipahami dengan baik sama teman-teman, bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa coba didiskusikan ya, kita sama-sama diskusikan di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video penjelasan mengenai glikolisis. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya ya, tentang dekarboksilasi oksidatif dan video-video pembahasan yang lainnya juga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Buat teman-teman yang suka dengan channel YouTube Kafika, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel YouTube Kafika. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.